hu ka Muhammad min ayatina di antara tanda-tanda kami, ajaibi kudratina tegesna tanda-tanda keajaiban kekawasan kami. Innahu saestuna ari itu allazi huwa tegesna eta ari itu allazi as-sami'u eta anu maha ngadangu, al-basiru tur anu maha ningali. Ae tegesna mah al-alimu anu maha uninga. Bi aqwalin nabiyyi kana cariosan nabi sholla moga-moga maparin rahmat saha Allahu Allah alaihi ka kanjeng nabi wasallama sareng moga-moga maparin kasalamatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana kalawan maha suci, ae tegasna mah tanzihun. Ari lapat subhana eta teh tanzihun, hartosna penyucian. Saha alladzi dat anu asro geus ngaisrokeun itu alladzi bi abdihi ka hambana itu alladzi Muhammadin tegasna ka Nabi Muhammad shalla moga-moga maparin rahmat saha Allahu Allah alaihi ka kanjeng Nabi wasallama sareng moga-moga maparin kasalamatan Allah. Lailan dina waktu peting. Nasbun ari kecap lailan eta kalawan i'rab nasab ala barpi netepan kana jari dorob. Wal isra'u sareng ari isra sayrul laili eta perjalanan malam. Wa faidatu dzikrihi sareng ari manfaat nyebatkeunana itu kecap lailan al isyaratu eta nuduhkeun bitan kirihi kalawan keumumanana itu kecap lailan ila taklili muddatihi kana sakedapna waktuna itu peting. Minal masjidil harami ti masjidil haram ae tegesna makata masjidil haram anu aya di Mekah ilal masjidil aqsa ka masjidil aqsa baitil muqaddasi tegesna baitul muqaddas libu dihi lantaran jauhna itu baitul muqaddas minhu ti itu masjidil haram alladzi anu barokna geus ngaberkahan kami haulahu kasekitarna itu masjidil aqsa sareng masjidil haram bistimari ku buah-buahan wal anhari sareng sungai-sungai linuria karena kami memperlihatkan hu ka Muhammad min ayatina di antara tanda-tanda kami ajaibi kudratina tegesna tanda-tanda keajaiban kekawasan kami. Innahu saestuna ari itu allazi huwa tegesna eta ari itu allazi as-sami'u eta anu maha ngadangu al-basiru tur anu maha ningali. Ae tegesna mah al-alimu anu maha uninga. Bi aqwalin nabiyyi kana cariosan nabi sholla moga-moga maparin rahmat saha Allahu Allah alaihi ka kanjeng nabi wasallama sareng moga-moga maparin kasalamatan Allah. Wa af'alihi sareng kana pirang-pirang pada melana nabi pan ama teras masihan nikmat Allah alaihi ka kanjeng nabi bil isra'i ku ngaisrokeun kanjeng nabi al mustamili anu mencakup
ala jetimaihi kana patepungna nabi bil anbiya'i ka pirang-pirang nabi wa urujihi sareng mi'rajna nabi ilas samai ka langit wa ru'yati ajaibil malakuti sareng ningali tanda-tanda keajaiban alam malakut wa munajatihi sareng munajatna nabi lahu ka Allah ta'ala anu maha luhur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pimpinan pondok pesantren, Bapak sekretaris pesantren, Dewan Mudarris, para alim ulama, akang-akang dan teteh-teteh alumni dan seluruh santri yang saya hormati, semoga Allah muliakan, amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Quran surat Al-Isra menurut atau versi Jalalain. Quran surat Al-Isra ayat 1 ini menjelaskan tentang di Isra dan dimirajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memulai kalamnya dengan lafaz subhana, yang mana lafaz subhana itu merupakan lafaz tasbih. Penggunaan kata tasbih ini hanya digunakan pada urusan-urusan atau kejadian-kejadian yang besar. Innama yakunu fil umuril idham. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang besar. Kemudian jika ditinjau dari segi balaghah dalam kitab Tafsir Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, lafaz subhanalladzi asra itu merupakan bara atau istihlal, yang mana pengertian dari bara atau istihlal itu adalah an yadhkural mutakallim fi awali kalamihi ma yas'uru bimaksudihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan maksud atau inti dari Quran surat Al-Isra ayat 1 ini, yaitu Isra dan Mi'raj. Karena apa? Karena Isra dan Mi'raj itu adalah amrun khariqul lil 'adah, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan dan tidak ada yang bisa melakukannya. Dan juga Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di Isra dan dimi'rajkan oleh Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu bagi Allah itu mudah. Kullu syai'in 'alallahi yasirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisra dan memirajkannya bi abdihi, kepada hambanya. Lantas kenapa Allah memilih kata bi abdihi tidak bi Muhammadin? Tentu itu ada maksud tersendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu Abdullah. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Dan untuk idopatut tasyrif wa takrim, untuk memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena segala sesuatu yang disandarkan atau dihubungkan kepada Allah itu akan terbawa mulia. Kemudian Isra itu adalah perjalanan malam, dan juga Allah di sini menempatkan kata lailan yang artinya malam. Lantas apa makna dari penyebutan kata lailan? Yaitu untuk menetapkan bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj itu dilakukan pada waktu malam, sehingga tidak ada pembatasan bagi waktu terjadinya Isra dan Mi'raj. Kemudian kata lailan di sini itu beri'rabkan nasab karena menjadi dorob. Kata lailan itu merupakan dorob zaman, yang mana sebagaimana dalam kitab Imriti, huwasmun waqtin au makanin intasab kullun ala takdirin fi indal arab. Jadi ketika ada dorob zaman atau dorob makan, maka itu harus dinasobkan. Kemudian jika dilihat dari jenis isimnya, lailan merupakan isim nakirah. Nah, makna dari isim nakirah tersebut adalah taklili muddatihi, untuk menunjukkan bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj itu dilakukan dalam waktu yang sekedap, dalam waktu malam yang sekejap, yakni pada sebagian malam. Kemudian Isra Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang dimaksud di sini adalah Baitul Muqaddas. Kenapa Baitul Muqaddas dinamai dengan Masjidil Aqsa? Libu'dihi minhu, karena jauhnya Masjidil Aqsa atau Baitul Muqaddas dari Masjidil Haram. Kira-kira jaraknya itu adalah 2239 km. Nah, kemudian kejadian Isra dan Mi'raj ini masih terjadi beberapa ikhtilaf. Ada yang menyebutkan bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini hanya ruhan saja. Ada yang menyebutkan bahwa kejadian Isra dan Mi'raj
Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ini adalah ruhan wa jasadan. Namun kita selaku penganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dikatakan dalam bait Johar Tauhid, wajjim bi mi'rajin nabi kama rawaw. Nah, dalam sarahnya menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu ruhan wa jasadan. Jika kita lihat, Nabi Muhammad itu mengendarai buruk, yang mana jika dilihat dari segi bahasa, buruk itu berasal dari kata barkun yang artinya kilat. Jadi ada kemungkinan Rasulullah SAW itu mengendarai kendaraan yang mana kendaraan tersebut setara bahkan melebihi dari kecepatan cahaya. Kemudian hal ini selaras dengan teori fisika kuantum yang dikemukakan oleh Albert Einstein. Jadi beliau mengatakan bahwasanya apabila ada suatu zat atau benda yang mengendarai kendaraan yang setara atau bahkan melebihi dari kecepatan cahaya, maka partikel-partikel zat tersebut akan mengecil dan akan kembali ke dalam bentuk yang semula apabila telah sampai. Jadi ada kemungkinan yang harus kita yakinkan bahwasanya Rasulullah SAW itu Isra dan Mi'rajnya itu adalah ruhan wa jasadan. Kemudian allazi barakna haulah, Allah Subhanahu wa taala juga memberkahi Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram bistimar dengan buah-buahan yang tumbuh di sana, wal anhar dan sungai-sungai yang mengalir. Jika kita lihat di sini itu terjadi iltifat, adanya perubahan domir ya dari yang asalnya domir goib allazi huwa ke domir nahnu. Namun domir nahnu di sini bukan bermakna mutakallim al ghair, bukan menandakan bahwasanya Allah itu banyak, tetapi domir nahnu di sini menandakan bahwasanya lil azamati nafsah, untuk mengagungkan zat Allah. Makna dari iltifat yaitu untuk ijtinabul malal, untuk menghilangkan kebosanan. Jadi inilah sastra kebahasaan Al-Quran yang tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun sampai akhir kiamat. Makanya Al-Quran diyakini sebagai mukjizat yang baqiyatan madad dahri. Lantas dari kejadian Isra dan Mi'raj yang besar ini apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu Allah itu ingin mempertontonkan kekuasaannya, ingin mempertontonkan keagungannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita selaku umat Islam harus mengakui, harus mengimani atas kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita itu ma'rifatullah. Karena kita sebagai mukallaf itu harus ma'rifat kepada Allah. Kemudian juga di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya dialah zat yang maha mendengar dan dialah zat yang maha melihat. Kejadian Isra dan Mi'raj ini merupakan kejadian yang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang meliputi berkumpulnya Nabi dengan Nabi yang lainnya, sebagaimana dikatakan dalam kitab Burdah karya Syekh Imam Al-Busiri, wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha wa rusli taqdima makhdumin ala khadamin. Jadi pada saat Isra, Nabi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di Masjidil Aqsa Nabi itu sholat 2 rakaat, yang mana Nabi Muhammad sebagai imam dan Nabi Adam sampai Nabi Isa itu sebagai makmum. Dan juga Mi'rajnya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang oleh-olehnya itu adalah sholat, yang mana bisa dikatakan sholat itu adalah Mi'rajnya umat Islam. Jadi kita itu ketika sholat harus memi'rajkan seluruh anggota badan kita dan harus menanggalkan seluruh kegiatan-kegiatan duniawi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembacaan tafsir Ajalen, mangga para alumni bilih bade naros saurna. Bilih bade paminteu teu sawios-wios. Aya mangga. Pak Haji Ade bade naroskeun.
khususna husorobna pangitan anu jadin pertarosanana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tijuralit kadana sim kuring nu masihan tawasiah teh ka anu aranom ieu mah tijuralit kalah ka abdi khususna kumawantun sanes menggugat enten. Ya paling tidak naroskeun lah. Ade Sumia salah sabeos alumni Sukamana. Alhamdulillah di kawayah kieu masih jumeneng. Sok di sini wae ku Kang Atam. Ade Sumia mah dedegna jiga kieu ge STNK. Sanajan tua namun keren. Ade Sumia mah KTP tadi ku Aya Atam disebat ngan teu apaleun KTP teh naon padahal KTP teh kolot tapi pulen. Tapi alhamdulillah Ade Sumia seusia sapertos kieu teh teu termasuk kanu istiqomah. Mahua istiqomah? Istiqomah teh singkatan. Nu mata ka di Sumia mah alhamdulillah teu asup kana istiqomah. Ari istiqomah teh naon? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah, lumayan lah. Dabungan Kang Haji Kundang, Kang rek nanya naon? Nah, sapa menak sim kuring atanapi pada umumnya para kiai, apunten bageurnya ya. Ya udah dilepaskan ke Acep ya anu tilu neangan jodona segalana sina mukim seumur-umur di Sukamana ya aset luar biasa ya. Naha surat Bani Israil ayat hiji teh mencakup oge karena persoalan Mi'raj. Sedangkan pada umumnya para ustad, para pendakwah henteu kantos mensitir atau membahas persoalan sajabiti surat Bani Israil ayat hiji. Aya pendapat Bani Israil ayat hiji mah hanya mencakup persoalan Isra. Sedangkan persoalan Mi'raj mah lebih ke fokus ke ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratul Muntaha. Dabungan ditah nanya teh ku ta eta bageur sakali dia sanes menggugat. Cuman pada umumnya memang hampir tara pernah mengemuka persoalan ayat nu ku sim kuring nembe didugikeun nyaeta ieu teh ti guru sim kuring ti Kang Haji Endin Sukasirna aya dalil Mi'raj mah sanes nyebat teu kakaper ku surat Bani Israil ayat hiji tapi lebih kok walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul. Jadi Rasulullah pernah ngalirik. Oh berarti leres-leres Rasulullah teh nu dari teh bi abdihi sanes biruhihi pujasanna sareng ruhna persoalan Mi'raj mah lebih ke fokus aya eta wungkul bageur hapunten sakali deui ka para alumni sadayana sakali deui hapunten. Alhamdulillah sim kuring ya masih eksis diajar ngaji deui saban sasi kumargi Sukamana mah kapungkurna ge lebih fokus lebih populer ke persoalan kita bahasan teh tafsir Jalalain ayeuna kaleresan benten kabahas aduh mani asa kagugah kitu dalamun kongang mah ka Gusti balikeun deui Gusti ade sumina ti sing dia barudak deui kitu. Jadi sob naon sob rumaos tadi ceuk aya Atam di mana digeuingkeun baheula ku patrol teh
jam 3 digeuingkeun. Tara nyebut gogog mah tara nyebut kalbu mah tara simkuring mah. Cuman sok rumasa lamun nalapung lampu tempel atanapi obor nu dibawa ni kasaban kobong keketrok. Hari keketrok ka santri teh lain tok salam betara. Hudang gitu. Matak ai kusing-kusingnya ngabaheula. Ketika dia talapung eta lampu tempel teh. Hapunten kasuhan sakali deui ka para kiai para ulama sanes menggugat sanes hoyong ulusung penjelasan dabongan ari teu naroskeun bilih pajar dukana haye teh paham sadayana ieu teh fahim tum. Oh, fahimna apalin euy. Sakitu nu kabihotur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bade diwaler jang. Bade diwaler. Insyaallah. Bade sok atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun ka Bapa anu tos parantos naros. Panginten dina ayat Quran surat Al-Isra ayat 1. Di dia dijelaskan paan ama alaihi bil Isra'i al mustamili ala timaihi bil anbiya'i wa urujuhi ila samai. Mungkin di sini juga musonib sedikit menyinggung terhadap Isra terhadap mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, dan juga di sini juga ada hadisnya yang panjang, ada selembar di sini juga. Nah, jadi di sini juga dijelaskan setelah Nabi Atos cekap. Atos itu sudah terjawab dan memang luar biasa dan kami hanya mempersiapkan nausorobnya sebenarnya. Terima kasih Kang Ujang Ibad dan teman-teman yang lain. Siap. Alhamdulillah, terima kasih Muhammad Arifin, kemudian Muhammad Betalia dan Ujang Ibadur Rahman. Hatur nuhun kami tiluan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.